Masih di News Pagi, pemirsa, fenomena awan mirip gelombang tsunami menghebohkan warga di langit kota Melabuh Aceh Barat, Aceh. Pihak BMKG memberi peringatan dini agar warga tetap waspada. Awan mirip gelombang tsunami di langit kota Melaboh, Kabupaten Aceh Barat, Aceh membuat warga panik. Pasalnya munculnya kembali awan langka jenis Arcus ini langsung disertai angin kencang dan hujan lebat di kota Melaboh. Tanggapi fenomena ini, Badan Meteorologi dan Geofisika Melaboh Nagan Raya menghimbau masyarakat tetap waspada. Karena awan Arcus susulan diprediksi bisa terjadi hingga 2 hari mendatang dan bisa menimbulkan angin kencang yang dapat merusak rumah warga. Sebenarnya jenis awannya itu sama saja, Bang. Dari awan CB, di mana sore hari ini terpantau di kota Melabuh dan Nagan Raya sekitarnya terpantau angin kencang dan potensi hujan lebat. Sebenarnya kalau kondisi ini bisa terulang lagi, Bang, entah esok entah lusa. Terkait nanti kita lihat kondisi model yang kami berikan informasi ke masyarakat terkait perakiraan cuaca setiap hari, Bang. BMKG menambahkan awan Arcus ini sangat sulit diprediksi karena bisa terjadi tiba-tiba. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah Ainus melaporkan. Pasca erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, warga membersihkan lingkungan yang tertutup abu vulkanik tebal. Salah satu daerah yang terdampak abu vulkanik di wilayah Desa Namanteran. Pasca erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, warga membersihkan lingkungan mereka yang tertutup abu vulkanik tebal. Para warga bersih-bersih dengan alat seadanya. Saat ini warga sangat mengharapkan bantuan masker dikarenakan abu yang sangat mengganggu pernapasan warga khususnya di Desa Namanteran. Sampai saat ini yang kita sangat butuhkan apa sih, Pak? Masker, penyemprotan air, ya itulah. Sebelumnya pada 10 Agustus lalu Gunung Sinabung erupsi pada pukul 10.16 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu mencapai 5.000 meter ke arah timur dan tenggara. Warga diimbau untuk tidak beraktivitas di zona merah Gunung Sinabung. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Ebenezer Pinem, iNews melaporkan. Puluhan rumah yang berada di sekitar pabrik bioetanol di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur rusak akibat ledakan dan kebakaran. Insiden itu diduga akibat aktivitas pengelasan di sekitar tangki berisi ribuan liter bioetanol. Sedikitnya 57 rumah warga yang jaraknya sekitar 200 meter dari pusat ledakan rusak. Mulai dari plafon yang ambrol, tembok retak, hingga kaca jendela yang pecah akibat getaran. Salah satu warga menyatakan masih trauma atas peristiwa ledakan dan kebakaran pabrik bioetanol itu dan minta perusahaan memastikan keamanan permukiman warga di sekitar pabrik. Untuk mendirikan ini kan sudah pro kontra, ini, tapi ya tetap berdiri, gimana lagi. Jaraknya berapa, Pak, rumah Bapak? Ini saya dari rumah sini sekitar 50 meter ini saya. Dari sini, dari sini sekitar kurang lebih 50 meter. Untuk titik api ini kurang lebih ya 100-200 lah. Bentar ya. Ya, kemarin sempat kewaras itu suaranya, Pak? Iya, Pak. Kayak apa ya? Kayak bom itu. Dari hasil olah TKP dan uji lab for sementara, dugaan penyebab kebakaran karena adanya aktivitas pengelasan sehingga muncul percikan api yang mengenai tangki berisi ribuan liter bioetanol. Adanya percikan api yang mengenai tangki tersebut, sehingga lapor Polri Cabang Surabaya ini mengambil bagian-bagian dari tangki maupun pemipaan dan sarana pengelasan yang ada. Akan juga diketahui apakah ada unsur kelalaian atau sebab-sebab lain. Itu yang nanti kita akan tunggu hasil dari tim dari lapor Polri Cabang Surabaya. Kepolisian juga akan mendata rumah yang rusak dan berkoordinasi dengan pihak perusahaan yang berjanji akan mengganti rugi kerusakan puluhan rumah warga terdampak kebakaran dan ledakan pabrik bioetanol. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan.
Beralih ke informasi ganjil genap, pemirsa, petugas kepolisian yang menggelar razia aturan ganjil genap terlibat adu mulut dengan seorang pria yang mengaku dari instansi pemerintahan. Pria ini menolak ditilang lantaran tidak tahu jika jalur yang dilewatinya masuk dalam zona larang ganjil genap. Seorang pria yang mengaku dari instansi pemerintah dihentikan petugas lantaran melanggar aturan sistem ganjil genap di Jalan Mejen Sutoyo, Jakarta Timur menuju arah MT Haryono. Ia mengaku tidak tahu jika jalur yang hendak ia lalui ini masuk dalam zona ganjil genap. Tadi mau pakai ini susah juga pakai kendaraan umum itu. Soalnya Pak, kemarin udah sosialisasi kita nggak ada. Iya betul Pak, saya mohon maaf Pak, betul Pak. Tapi Bapak tahu nggak di sini ini? Saya nggak tahu kalau di sini kena ada jalur ini. Nggak tahu? Nggak apa jalur-jalur yang ganjil genap itu. Karena tadi jalurnya nggak apa. Namun saat ditilang, pria ini berdebat hingga meminta polisi menunjukkan rambu-rambu yang menuliskan aturan ganjil genap. Setelah ditunjukkan, pria yang mengaku dari salah satu instansi pemerintah ini akhirnya menerima surat tilang dan pergi. Ini kan di jalan kan masih habis-habis. Silakan habis dikasih plat sementara. Bapak dari merah ke hitam itu nggak boleh, Pak. Ya saya dikasih gini. Saya kan nggak minta, ini mobil kantor, bukan mobil saya. Pelanggaran ganjil genap oleh pegawai instansi pemerintah juga terjadi di Jalan Tomang Raya, Jakarta. Pengendara sempat tidak terima saat kendaraannya dihentikan lantaran menggunakan plat hitam yang nomornya tidak sesuai tanggal ganjil hari ini. Pengemudi beralasan tidak memakai plat dinas karena masa berlakunya sudah habis. Namun polisi tetap menilang pengendara dari salah satu instansi pemerintah ini. Mestinya aparat juga harus paham mana mobil instansi, mana mobil yang pribadi. Tapi kan nggak tahu tadi platnya hitam. Pak. Itu polisinya kurang wawasan, itu kan. Tapi sebenarnya ini plat merah Pak ya? Ini plat kantor, nih saya tunjukin ini. Plat merah ya? Merah pun ada nomornya, nomor kantor, makanya kodenya itu ada gitu loh. Iya toh. Sejak kemarin pelanggaran ganjil genap telah dikenakan sanksi tilang. Diaktifkannya aturan ganjil genap bertujuan untuk menekan pergerakan warga ibu kota agar konfirmasi COVID-19 tidak meningkat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Polisi meningkatkan kasus kecelakaan maut tol Cipali dari penyelidikan menjadi penyidikan. Dari keterangan saksi, sopir mobil travel melaju kendaraan dengan sangat kencang saat melintas di tol. Polisi juga menduga angkutan travel tersebut bodong. Tiga 13 korban luka dalam kecelakaan maut di ruas tol Cipali kilometer 184 Kabupaten Cirebon, Jawa Barat masih dirawat di Rumah Sakit Mitra Plumbon. Satu korban yang tak sadarkan diri harus dirawat intensif di ruang high care unit. Polisi juga menjenguk sekaligus memeriksa sejumlah saksi yang menjadi korban kecelakaan. Dari hasil pemeriksaan sementara, sopir kedua travel tersebut diketahui melaju dengan kencang saat melintas di tol Cipali. Polisi juga menaikkan kasus dari penyelidikan menjadi penyidikan dan akan memanggil pemilik travel karena diduga merupakan travel bodong. Informasinya dari pengemudi tersebut masih normal, tapi ketika sudah diganti supir yang kedua yang menyebabkan terjadi kecelakaan oleh tersebut, ada dikatakan bahwa supir yang kedua ini cenderung membawa mobilnya lebih kencang. Namun setelah itu dia langsung tertidur. Hingga kini polisi terus menggali keterangan saksi dan akan menguji kelaikan mobil travel untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, sidang lanjutan Sunda Empire dengan 3 terdakwa kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung. Majelis Hakim meminta JPU untuk menghadirkan para terdakwa di dalam persidangan pada pekan depan. Sidang lanjutan 3 terdakwa Sunda Empire kembali digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat.
Dalam sidang kali ini, jaksa penuntut umum menghadirkan saksi ahli pidana. Sidang yang berlangsung dalam video telekonferensi ini menyatakan para terdakwa terbukti melanggar undang-undang tentang penyebaran berita bohong. Di akhir sidang, majelis hakim meminta JPU untuk menghadirkan ketiga terdakwa dalam persidangan pekan depan. Kendala yang signifikan sih ada, cuman ya kadang-kadang terganggu ininya suara gitu ya, karena namanya daring ini kan, jadi kadang suara tidak jelas, kadang jelas. Tapi sekarang udah jelas semua suaranya. Nah, JPU sendiri akan mengupayakan terus menghadirkan 3 terdakwa seperti apa, Pak? Untuk minggu depan kita upayakan sesuai permintaan majelis hakim karena acaranya pemeriksaan terdakwa akan kita upayakan hadir. Nantinya petinggi Sunda Empire, Nasribang, Raden Ratna Ningrum, dan Ki Ageng Rangga atau Rangga Sasana akan hadir pada sidang pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi ahli sejarah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ratusan buruh korban PHK di Surabaya, Jawa Timur berunjuk rasa. iNews Pagi akan segera kembali.